mahasiswa, ya, ini adalah merupakan tugas mata kuliah sosiologi dan kebudayaan Cirebon, di mana bahwa mahasiswa peduli terhadap kebudayaan lokal, kebudayaan yang ada di Cirebon. Maka untuk itu kalian membuat tugas ekspos ke media sosial seluas-luasnya, mendunia, menyangkut sekaitan tentang kebudayaan lokal, ada kebudayaan Cirebon. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Permana Putra, NPM saya 123090027. Saya di sini ingin mengerjakan tugas akhir dari mata kuliah Sosiologi dan Kebudayaan Cirebon. Yuk ikuti keseruannya. Halo guys, jadi sekarang saya sudah berada di tempat pertama, yaitu gedung BAT. Nah, saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang sejarah terbentuknya gedung BAT. Jadi, gedung British American Tobacco atau sering kita sebut dengan gedung BAT merupakan sebuah bangunan yang mengalami berbagai perubahan selama puluhan tahun. Bangunan ini memiliki latar belakang yang kaya akan perkembangan industri tembakau dan merupakan salah satu warisan budaya yang ada di Cirebon. Gedung BAT ini terletak di Cirebon, Jawa Barat. Gedung ini memiliki sejarah sejak tahun 1917. Namun, setelah Indonesia merdeka, pabrik tersebut kembali beroperasi dengan nama British American Tobacco Indonesia. Perubahan nama dan renovasi pada tahun 1923, pemilik gedung memutuskan untuk melakukan merger dengan British American Tobacco Company yang kemudian menjadi awal terbentuknya BAT. Pada tahun yang sama, gedung ini direnovasi oleh arsitek Hitlers dengan menambahkan gaya khas Art Deco pada bangunan tersebut. Pabrik rokok mesin pertama ini didirikan pada tahun yang sama, menjadikan BAT sebagai salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia pada saat itu. Nah, awalnya gedung ini dimiliki oleh perusahaan rokok Indonesia Mesir, kemudian pada tahun 1923, perusahaan tersebut berganti nama menjadi British American Tobacco Indonesia. Nah, gedung BAT ini merupakan pabrik rokok pertama di Indonesia. Ini memainkan peran penting dalam produksi tembakau kualitas tinggi di Indonesia. Nah, pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1942, pabrik rokok di Cirebon ini diberhentikan selama Perang Dunia Kedua. Nah, pabrik rokok di Cirebon ini juga pernah mengalami beberapa tantangan pada saat konferensi Indonesia-Malaysia pada tahun 1963 sampai 1964. Namun akhirnya seluruh perusahaan milik Inggris di Indonesia diambil alih oleh pemerintahan Indonesia dan menjadikan BAT resmi sebagai milik Indonesia. Dan kemudian pabrik rokok di Cirebon ini berganti nama menjadi PT BAT Indonesia. Selama puluhan tahun menjadi salah satu pabrik rokok terbesar dan tersukses di Indonesia. Pabrik rokok di Cirebon ini ditutup pada tahun 2010 oleh PT Bentol International Investama atau BINI sebagai pemilik sah BAT pada waktu itu. Kemudian produksi pabrik rokok di BAT ini dipindahkan ke Malang, Jawa Timur.
Dan untuk lokasi gedung BAT ini berlokasi di Jalan Pasuketan, Kota Cirebon, Kabupaten Lemah Wungkuk, Jawa Barat. Nah, cukup sekian tentang penjelasan gedung BAT yang saya lakukan hari ini. Dan mari kita lihat pesona gedung BAT. Yuk ikuti saya. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you've gone it was never, never an honest word. That was when I ruled the world. Oke guys, jadi sekarang kita berada di tempat yang kedua. Nah, saya di sini ingin mereview makanan khas dari Cirebon, yaitu tahu gejrot. Yuk ikutin. Mas, ya, beli tahu gejrot satu ya? Mau pedas apa sedang? Sedang aja. Tahu gejrot makanan khas dari Cirebon ya? Khas Cirebon, asli dari daerahnya daerah Cirebon. Cuman karena Jati Seeng ya? Iya, karena Cirebon Jati Seeng itu termasuk daerah Cirebon, maka lebih terkenal ke khas Cirebon. Baik, di sini ada apa aja ya, Bang? Untuk bumbunya cabai dan bawang, manis asinnya udah ada di kuahnya sih, jadi lebih praktis untuk saya. Oh iya. Untuk tahunya sama atau Mas? Semuanya? Enggak, beda. Oh, beda. Ini tahu ini diproduksi khusus buat tahu gejrot, jadi nggak ada di pasar. Oh, berarti khusus tahu gejrot sama semuanya pakai tahu ini? Iya. Oh iya. Jadi kalau kita mau nyari tahu ini ya harus ke pabriknya gitu, nggak ada di pasar. Berarti buat tahu gejrot ada banyak di pasar? Nggak ada, nggak ada. Oh, Ya belum harus ada. harus ke Oh, pabriknya. harus ke pabriknya langsung. Oh iya. Nah, jadi di depan saya ada tahu gejrot. Sebelum saya memakan tahu gejrot ini, saya di sini akan menceritakan sedikit tentang asal-usul tahu gejrot. Tahu gejrot Cirebon memiliki nilai historis sama seperti makanan khas yang lainnya. Tahu gejrot ini berasal dari Desa Jati Seeng, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon. Tahu gejrot muncul tidak lepas dari pabrik tahu milik keturunan Tionghoa di Jati Seeng. Dahulunya di daerah tersebut terdapat pabrik tahu dan masyarakat sekitar bekerja di pabrik tahu tersebut karena situasi ekonomi dan politik yang tidak stabil. Kejadian tersebut terjadi sebelum tahun 1950-an. Setelah kondisi mulai membaik, pemilik pabrik tahu mulai meninggalkan usaha pembuatan tahu tersebut. Hal tersebut membuat banyaknya masyarakat kehilangan pekerjaan. Dan akhirnya mantan pekerja di pabrik itu memutuskan untuk membuka usahanya sendiri. Sejak saat itulah muncul pengusaha tahu baru yang membuat bahan makanan ini semakin populer. Nama tahu gejrot ini muncul dari kebiasaan penjual tahu yang memberikan air gula merah dalam sebuah botol. Kemudian meletakkan seluruh bahan di atas piring dari gerabah dan menghaluskannya. Setelah itu, air gula merah disiramkan di atas makanan ini. Karena terdengar bunyi jrot-jrot dari botol yang digunakan untuk menyimpan air gula merah ini, yang akhirnya menjadi inspirasi untuk nama makanan khas Cirebon tersebut. Nah, cukup sekian sedikit cerita asal-usul tentang tahu gejrot ini.
Baik, jadi saya di sini mereview makanan tahu gejrot ini. Videonya tuh jauh-jauh tuh. Untuk rasanya sendiri sedikit asapnya karena dari kuah tahu gejrot tersebut ya rasanya cukup enak sih, worth it buat cemilan-cemilan. Untuk mungkin cukup sekian ya tentang mengenai asal usul tahu gejrot dan isi makan tahu gejrot. Cukup sekian. Nah, cukup sekian video mata kuliah Sosiologi dan Kebudayaan Cirebon. Saya mohon maaf apabila di video tersebut banyak kesalahan dan saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Nah, untuk kalian yang mau bergabung di Universitas Swadaya Gunung Jati, terutama di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kalian bisa cek IG PMB UGJ. Nah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.